في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita yang saya alami sendiri. Saya ketika itu memiliki 2 orang anak. Jadi saya dikaruniai Allah 2 orang anak. Yang nomor 1 pada waktu itu usianya sekitar 11 bulan hamil, kurang lebih sekitar 2 tahun. Lahir adiknya di usia saya 11 bulan, kakaknya saya mulai hamil. Jadi sekitar 2 tahunan lahir adiknya. Nah, ada hal unik ketika waktu itu yang saya pada saat itu belum mengenal dunia konseling Qurani dan saya tidak memahami bahwa akibat dari ucapan saya ini akan berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ceritanya adalah saya dikaruniai seorang anak yang pertama, itu anaknya lucu. Secara fisik dikaruniai oleh Allah itu kelebihan ya ganteng-ganteng dikit gitu, tapi kata orang sih ganteng gitu. Bahkan ada beberapa artis yang disandingkan katanya mirip banget dengan beberapa artis itu ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah merahmatinya ya. Nah, terus kemudian dari kecil itu sudah nampak sangat dikasih oleh Allah kelebihan di situ, sehingga membuat saya sebagai orang tua itu ya syukur, bangga gitu dengan apa yang ada. Nah, ketika lahir anak saya yang kedua, yang nampak pertama kali itu adalah ketika baru selesai melahirkan, masih dalam kondisi saya masih tembuni masih ada di dalam gitu. Tapi saya sudah penasaran, anak saya laki-laki apa perempuan gitu. Ternyata Masya Allah lahir lagi laki-laki gitu. Dan saya kaget gitu. Posisi itu saat makbul doa. Jadi mungkin untuk ibu-ibu ya yang baru melahirkan, nanti ketika baru melahirkan itu saat yang makbul doa. Segera berdoa yang baik-baik, berucap yang baik-baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, karena saat itu saat makbulnya doa. Sangat mengerikan. Niat kita itu adalah baik, bisa jadi keluhan, atau bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang negatif, pada akhirnya berdampak buruk. Karena setan selalu memanfaatkan momentum itu untuk memberikan keburukan, mengundang keburukan bagi kita. Begitu saya melahirkan itu masih dalam keadaan anaknya baru lahir, saya langsung melihat. Begitu saya melihat bayinya, saya itu langsung bilang, ya Allah, kok anak saya hitam, terus kemudian bulat gemuk gitu. Jadi saya kaget gitu, karena anak yang kedua ini tampilannya nggak seperti kakaknya ketika baru lahir dulu gitu. Dan saya mengucapkan itu spontan tanpa saya bisa kontrol. Begitu saya sudah selesai bersih-bersih, terus kemudian bayinya saya gendong, saya masih memandang dia gitu, sambil saya pandang itu sambil saya ngeliatin, saya bilang, kenapa ya kok dia beda dengan kakaknya gitu, kenapa kamu hitam gitu, jadi kenapa kamu hitam dan gemuk gitu. Itu yang terus ada di dalam pemikiran saya dalam beberapa hari gitu. Terus kemudian dengan berjalannya waktu ternyata anak ini pribadinya sangat baik. Dia sangat santun, suka mengalah gitu. Dengan dalam tumbuh kembangnya anak ini benar-benar anak-anak yang penuh pengertian gitu. Sehingga membuat semua orang itu lebih suka dengan sang adik gitu. Karena sang kakak ini agak sedikit arogan. Ini mungkin karena kesalahan saya juga yang terlalu merasa bangga ya dengan kondisi fisik anak ya. Semoga Allah mengampuni saya pada waktu itu. Terus kemudian akhirnya mereka tumbuh itu sering yang kakak arogan, sementara yang adiknya itu suka ngalah. Sampai kemudian ketika anak ini, yang adik ini mulai dewasa, karena sering mengalah, mungkin dia merasa ketika dia udah mulai SMP, dia udah mulai memiliki sifat berani, karena selama ini merasa tertindas oleh kakaknya, tertindas oleh teman-temannya. Akhirnya anak ini memiliki karakter yang diem, tapi diamnya itu seperti menyimpan sesuatu. Sehingga akhirnya anak ini sudah mulai bisa berontak dengan saya. Anak ini merasa seakan-akan saya membedakan dengan kakaknya. Anak ini merasa bahwa
saya dengan dia itu adalah selalu tidak sepemahaman. Jadi kami sering mengalami konflik. Bicara sedikit nanti berujungnya pada konflik. Bicara sedikit selalu berujung pada konflik. Nggak pernah ketemu ketika kami membangun komunikasi. Sampai ketika anak ini SMA. Anak ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Kemampuan IT-nya Masya Allah, tabarakallah. Bahkan dia itu bisa menjadi seorang hacker ya, kalau benar-benar dia terlatih itu. Sekarang dia juga aktif memiliki bisnis aplikasi seperti itu di bidang IT. Hanya saja setiap ngomong itu dulu nggak pernah nyambung. Di usianya dia itu 19 tahun, saat dia kuliah dia mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi yang setaranya bisnis ya, itu di Jakarta, dan dia dapat beasiswa full untuk itu. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena saya yakin anak ini memang layak untuk mendapatkan pendidikan itu. Tapi karakternya juga ada yang kurang bagus pada anak ini. Dia selalu menganggap ilmu yang didapatkan, aku udah bisa yang seperti itu. Sifatnya yang seperti ini membuat dia akhirnya menjadi mudah bosan, sehingga menggampangkan masalah. Saya takut dengan hal itu, tapi saya mau bisa apa? Karena anak ini terbentuk seperti itu dan saya nggak menyadari ada apa di balik anak ini. Hanya saja yang sering membuat saya nggak nyaman itu adalah anak ini ketika membangun komunikasi selalu nggak nyambung dengan saya, sehingga yang berujung itu pasti akhirnya adalah sama-sama ngambek. Dia ngambek dan saya juga ngambek. Saya tahu ngambeknya saya itu akan berdampak buruk kepada dia gitu. Saya sering berusaha untuk menetralkan, tapi tetap kondisi ini membuat selalu nggak nyambung, selalu ada dinding di antara kami. Sampai kemudian Allah memberi takdir yang lain. Di usia 19 tahun itu ketika dia kuliah semester 2, semuanya berjalan baik-baik saja. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia ingin menikah di usia 19 tahun. Ya saya kaget. Saya masih berpikir ya dia masih perlu belajar, kenapa harus menikah dan harus mengambil tanggung jawab. Dia bilang memang kalau saya pacaran boleh. Ya saya bilang bahwa dalam keluarga kami pacaran itu adalah sesuatu hal yang tidak diizinkan, karena itu Allah tidak mengizinkan itu. Jadi kalau siap menikah ya menikah, dan akhirnya dia memilih untuk menikah. Dan yang luar biasa itu kakaknya mensupport. Kakaknya bilang, memang Umi dulu menikah usia berapa? Saya tersenyum ya, karena saya dulu menikah di usia saya 20 tahun, abinya 24 tahun. Jadi ketika dia bilang, Umi aja dulu menikah umur 20 tahun. Sekarang kalau adik mau menikah usia 19-20, jadi kan ya wajar saja istrinya juga usianya sama. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma bertanya, apakah kamu siap dengan resikonya? Ketika Umi memulai menikah di usia 20 tahun, Umi itu harus siap dengan segala resikonya. Sekarang pertanyaan Umi adalah, apakah kamu siap dengan resiko itu? Dia bilang, insya Allah saya siap. Bismillah, bismillah. Akhirnya saya nikahkan. Nah, saya ketika itu menikah dengan calon istrinya itu orang Makassar, sehingga saya harus berangkat ke Makassar. Kejadian ini terungkap ketika saya di Makassar, di salah satu hotel, ketika saya itu ingin melamar calon istrinya. Saya berpikir begini, anak ini masih konflik terus dengan saya, sering nggak nyambung dengan saya, dan dia mau menikah. Kalau anak ini saja dengan saya belum selesai, bagaimana mungkin dia akan mengambil tanggung jawab di hadapan Allah? Terus kemudian saya pada saat itu sudah mulai belajar tentang konseling Qurani, tapi masih dasar-dasar. Saya menyadari bahwa setiap kali anak bermasalah itu pasti ada andil orang tua yang bersalah di situ. Saya ngobrol sama anak saya tadi itu, saya tanya, Ro, itu namanya Zero, jadi saya memanggilnya Ro, kenapa ya di antara kita kalau ngobrol itu sering nggak nyambung, berujung pada konflik gitu. Terus kemudian jawabannya cukup menohok di saya seperti kena di jantung, cep, rasanya seperti itu. Ketika dia mengatakan bahwa, Mi, bukankah kata guru Umi, kata Ustadz Nadib itu, kalau ada anak yang bermasalah, biasanya orang tua ikut andil dalam proses permasalahan itu. Saya terus kemudian, ya juga ya, kira-kira dosa apa ya Umi sehingga membuat kita ini sering gak nyambung? Coba aja Umi muhasabah gitu, Umi inget-inget gitu. Kalau Jiro insya Allah siap aja mau minta maaf di mana dosa kesalahan Jiro. Jiro juga sudah berusaha untuk mentaubatinya semua dosa dan kesalahan Jiro. Nah kalau di Umi, Jironya nggak tahu. Saat itu selesai sholat subuh, saya terus kemudian muhasabah. Di atas sajadah saya sholat mutlak 2 rakaat, minta kepada Allah agar supaya
ditunjukkan dosa dan kesalahan apa yang membuat saya sering gak nyambung, serasa ada dinding pembatas di antara saya dengan anak saya yang nomor 2. Di saat saya muhasabah itu, saya mulai merunut dari fase hamil. Saya cari di fase kehamilan, saya tidak menemukan sesuatu di fase kehamilan yang membuat saya itu menjadi pemicu. Sampai kemudian fase melahirkan, saya kaget. Karena saya ingat bahwa pada saat saya baru melahirkan itu, saya pernah berucap, kok anak saya hitam dan bulat gitu. Hitamnya anakku, kenapa dia bulat? Astagfirullahaladzim. Begitu saya ingat peristiwa yang saya ucapkan itu, saya tersentak dan saya langsung bertobat minta ampun kepada Allah. Saya berdoa meminta rahmat kepada Allah dan saya memintakan perlindungan. Saya mencabut ucapan saya pada waktu itu, sambil saya menangis, saya bertobat, saya mencabut ucapan buruk saya pada saat itu, dan saya mintakan perlindungan anak saya dari ucapan buruk itu. Dan saya berdoa kepada Allah, kalau antara saya, konflik saya dengan anak saya yang sering tidak nyambung dalam berkomunikasi dikarenakan ucapan saya di waktu itu, maka saya meminta perlindungan kepada Allah dari ucapan buruk saya waktu itu. Apa yang terjadi? Ketika saya bertobat, air mata saya mengalir dengan deras. Saya tahu itu dosa saya. Saya melihat bagaimana anak saya ini dulu jatuh bangun dalam kehidupannya karena apa? Karena konflik dengan saya. Di situ saya sangat merasa sangat berdosa sekali. Hingga akhirnya air mata saya berderai. Terus kemudian saya mengalami kesulitan untuk bernafas. Kemudian saya ambil kantong plastik. Terus kemudian saya bertobat kepada Allah dalam doa yang tulus. Terus kemudian saya minta anak saya membacakan ayat-ayat Quran. Saya minta untuk diruqyah oleh anak saya sendiri, minta didoakan dengan bacaan Quran agar menenteramkan batin saya. Saya muntah saat itu dan saya muntah darah. Allahu Akbar. Sejak peristiwa itu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sejak saya mengakui dosa dan kesalahan saya pada waktu itu dan saya melakukan terapinya, saya mencabut ucapan buruk saya pada waktu itu, alhamdulillah, sampai sekarang, semenjak anak saya menikah sampai sekarang, semoga sampai nanti akhir kehidupan saya, komunikasi saya dengan anak saya berjalan dengan sangat baik. Kami selalu klik dan kami nggak pernah ada konflik yang membuat kami harus berseteru. Nggak pernah ada lagi dinding pembatas yang dulu seakan-akan muncul dengan begitu saja di tengah ketika kami berbicara. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah hati-hati dengan ucapan buruk kita, karena ucapan buruk kita itu akan mengundang keburukan sampai di masa yang akan datang, hingga kita mencabut ucapan itu dan berlindung kepada Allah dari ucapan buruk itu. Karena apa? Karena setan senantiasa memanfaatkan momentum dosa dan kesalahan kita. Hati-hatilah mulai dari sekarang. Dan ayo kita muhasabah, cari jangan-jangan seluruh permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita itu diakibatkan karena ucapan-ucapan buruk kita di masa yang lalu. Oke, bagaimana? Semoga sharing dari pengalaman kisah nyata saya ini memberi manfaat untuk kita bersama. Salam jumpa dari Konseling Qurani Banjarmasin bersama saya Umi Desi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.